FM. Saya nih habis makan nih kok perutnya mules dan Mules, sebagainya bunga-bunga. seperti itu. Jadi sekarang kita bakalan ngebahas soal kayak pasti mungkin kamu pernah nih soal apa ya kayak ngalamin kayak gue pengen nguji barang gue nih atau misalkan barang yang hasil gue beli nih kira-kira ini ada barang yang apa terkontaminasi zat-zat berbahaya nggak sih? Nah, itu bagian dari pengaduan ya. Nah di BPOM sendiri ada ya Mbak ya? Ada Nah, layanan informasi dan pengaduan. Oke. Iya. Nah ini berarti bagian dari layanan informasi dan pengaduan. Nah kira-kira ini bisa dijelasin seperti apa nih Mas Mbak? Iya. Untuk layanan informasi sendiri itu ruang lingkupnya adalah seputar makanan, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan. Dan biasanya tuh informasi yang sering ditanyakan oleh masyarakat itu tentang cara pendaftaran, kemudian cara penggunaan bahan tambahan pangan, kemudian kandungan apa sih bahan berbahaya yang ada di obat tradisional atau jamu, atau menanyakan suatu produknya aman atau tidak, caranya gimana, seperti itu informasi. Dan informasi ini bisa datang langsung ataupun melalui media sosial, atau juga bisa informasi ini dalam berupa edukasi. Jadi misalnya seperti ada tur edukasi ya, kunjungan anak sekolah. Nah itu bagian dari layanan informasi juga. Jadi nanti kita akan menjelaskan, misalnya ada anak SD ya, beberapa kelas datang dengan gurunya ke kantor. Nanti kita akan menjelaskan tentang cara memilih jajanan yang baik, misalnya seperti itu ya, sesuai permintaan gitu. Jadi layanan informasi kita berbagai macam sih gitu. Jadi ada pengaduan juga. Kemudian untuk pengaduan itu biasanya bedanya dengan informasi, pengaduan itu perlu tindak lanjut gitu. Jadi misalnya ada yang mengadukan menemukan misalnya dugaan keracunan makanan ataupun penjualan kosmetik diketahui online tanpa izin edar, kan ada yang mengadukan ya nanti pasti akan kita tindak lanjuti gitu. Dan pengaduan masyarakat itu sangat kita butuhkan ya. Sangat butuhkan banget ya. Jadi Kak Ari, kami sudah membuka berbagai line untuk mode informasi dan juga pengaduan. Jadi sekarang tidak hanya datang langsung, jadi via medsos pun sudah kita layani ya. Jadi kira-kira misalkan lagi browsing atau lagi belanja online gitu ya, kemudian ragu dengan produknya, ya silahkan di capture saja gambarnya, kemudian bisa tag ke media sosial kami, misalkan ke IG atau Facebook atau Twitter kami. Nah itu segera juga kami akan tindak lanjuti. Bener nggak sih? Misalkan seperti itu. Misalkan bener nggak ini izin edarnya ini asli atau tidak? Seperti itu juga boleh. Tapi kalau misalkan kita beli makanan dari pasar nih, terus kita kayak ragu ini sebenarnya ada kandungan berbahayanya nggak sih? Nah itu langsung datang aja gitu ya, kita bawa sampelnya ya. Kalau seperti itu kan pengaduan itu ya. Jadi beda dengan informasi dan pengaduan. Kalau pengaduan kira-kira saya nih habis makan nih kok perutnya mules dan sebagainya seperti itu. Itu memang ada mekanismenya di Badan POM. Itu ada namanya istilahnya KLB, kejadian luar biasa. Itu kalau kejadian luar biasa itu harus minimal ada 2 korban. Karena kalau hanya 1 korban kan kira-kira kan jangan-jangan salah makan yang lain gitu. Kalau mungkin dia alergi. Kalau sudah 2 korban itu bisa jadi memang kejadian luar biasa seperti. Terus apa nih dugaannya, pangan atau karena makanan atau minuman. Nah itu kan berarti harus di observasi dulu. Nah diobservasi oleh ahlinya, ahli patologi dan itu harus dilaporkan dulu ke sarana kesehatan terdekat. Jadi misalnya puskesmas atau rumah sakit ya. Nah nanti puskesmas dan rumah sakit lah yang akan mengobservasi kira-kira karena makanan ini atau bukan. Jadi BPOM menunggu informasi dari layanan kesehatan tersebut dari puskesmas atau rumah sakit. Nah, ketika fasilitas atau sarana kesehatan tersebut merekomendasikan untuk dilakukan pengujian, nah kita segera menyiapkan tim untuk melakukan sampling dan juga melakukan pengujian. Nah, seperti itu programnya.
Oke deh, itu dia udah cukup jelas Soners ya yang dijelasin sama Mas Purwadi dan juga Mbak Ulan soal layanan informasi dan pengaduan. Dan kalau tadi Ari sedikit ngedengar Mbak Ulan ngejelasin tur edukasi. Iya. Ini tertarik banget Ari kayak kunjungan sekolah, terus juga bisa universitas juga bisa gitu ya kan? Kunjungan ke kantor. Iya. Nah itu sebenarnya syarat-syarat kalau misalkan kita mau kunjungan ini apa aja? Oh, syaratnya sangat gampang sekali ya, dan biayanya gratis gitu. Oh, gratis, Iya, oke. tapi ongkosnya ditanggung sendiri di kantor. Iya, jadi kita ada layanan tur edukasi ya namanya. Ini biasanya yang datang itu bisa dari sekolah-sekolah, dari SD, SMP, SMA, bahkan dari mahasiswa ya, perguruan tinggi juga ada, dan juga instansi berkunjung. lain Ya, juga instansi ada. lain juga ada. Nah, kita di tahun 2019 aja itu sudah sebanyak 1.723 orang yang datang ya? Iya, melakukan tur edukasi di tentunya kantor tidak sekali kita. ya. Iya, jadi tidak sekali datang 1.000 ya. Jadi Iya, iya. itu akumulasi ya dalam Akumulasi, setahun kemarin, iya. dan itu naik 80, lebih persen dari tahun 2018 sebelumnya. Oke. Dan ini kepada Soners juga kita jelaskan apa aja sih yang didapatkan dengan adanya tur edukasi ke Badan POM itu gitu ya. Jadi bisa mendapatkan pengetahuan tentang contoh-contoh makanan, kosmetik, obat tradisional gitu ya. Oke. Jadi kita nanti ada mendapatkan materi dari para penyuluh dari Balai POM, dan kemudian juga ada galeri ya, galeri nantinya akan kita launching nanti ya. Jadi Bersabar. iya bersabar. Jadi seperti pameran lokal ya. Jadi ada sudah kita pajang. Wah. Jadi tinggal datang dan juga bisa Iya. mungkin berselfie-ria Wah. nanti kan di situ. Oke. Beberapa sekolahan, Iya, Kaulan itu memang sering sudah kunjungan ke laboratorium ya. langganan, iya. Oh, seru ya. Iya, Mbak Ulan. jadi Jadi selain- bisa tur keliling Iya, laboratorium selain dapat singkat. materi di aula nantinya, kemudian akan kita perkenalkan dengan peralatan mungkin kepo ya, alat-alat laboratorium itu yang mana Apa sih sih untuk ini, gitu. iya, jadi kita izinkan untuk melihat-lihat Oke. seperti itu. Tapi jangan megang-megang yang barang Boleh. berbahaya. Ntar kesetrum lah. Oke deh. Ya, itu saya ya. nambahkan Iya. ke Ari Oke, ya. boleh, silakan Mas. Jadi persyaratannya gimana caranya untuk Iya. melakukan kunjungan? Aha. Jadi yang pertama tentunya bersurat ya. Jadi Iya. silahkan sekolahan atau universitas atau perguruan tinggi atau instansi untuk bersurat secara resmi ke Oke. Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan tujuan tentunya ingin melakukan tur edukasi seperti Oke. itu. Nanti kita akan jawab. Jangan lupa di surat tersebut sertakan juga tanggalnya. Oke. Iya. Kemudian jumlah pesertanya yang akan datang berapa. Jadi kita Iya, menyiapkan menyiapkan. aulanya.